sekalian, di tengah konstelasi politik yang semakin memanas menjelang pemilihan presiden tahun 2024 atau pilkada yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, saya tiba-tiba tertarik untuk bercerita tentang sebuah kisah ya. Ini cerita sufistik ya. Tapi saya harus buru-buru sampaikan bahwa kisah-kisah sufistik itu cirinya lebih mengedepankan makna di balik cerita itu ketimbang dimensi historisnya dari sebuah kisah. Jadi Anda tidak usah menanyakan di mana kejadian itu dan kapan itu terjadi, karena kisah-kisah sufistik kadang dibuat hanya untuk menjelaskan sebuah makna yang agak sulit dijelaskan ketika hanya bisa dijelaskan dengan sebuah cerita gitu. Teman-teman sekalian, jadi ini saya ceritakan juga supaya paling tidak bisa menjadi penyeimbang di tengah naluri berkuasa kita yang semakin tinggi, atau bisa juga sebagai bahan renungan buat kita semua. Jadi di zaman dahulu itu, di negeri antah berantah, diadakanlah sebuah pertemuan atau ya semacam silaturahmi antara para raja-raja. Jadi yang diundang itu adalah raja-raja dari berbagai suku, dari berbagai wilayah. Jadi di situ ada Karaing, kalau dari Makassar. Nah, dalam pertemuan itu diatur yang paling depan itu adalah para raja-raja, dan di belakangnya itu orang yang jabatannya di bawah raja gitu. Kalau misalnya seperti sekarang ini, yang duduk paling depan itu presiden, dan yang di belakang itu para menteri, dan begitu seterusnya. Jadi siapa yang duduk paling depan adalah orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Namun tiba-tiba di tengah keramaian itu tiba-tiba muncul seseorang yang tidak tahu dari mana juntrungannya, tidak ditahu dari raja mana. Dia tiba-tiba maju ke depan dan mengambil tempat duduk paling depan. Tentu saja ini membuat kaget pada para raja-raja dan juga panitia. Kok tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal maju dan mengambil duduk di depan? Itu berarti bahwa orang itu memiliki status sosial yang sangat tinggi. Dan tentu saja orang di situ bertanya, karena kan semua raja-raja di situ sudah saling kenal, karena mereka sering melakukan silaturahmi setiap saat atau saling mengunjungi di antara para raja-raja itu. Sementara yang maju ke depan ini adalah orang yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Jadi orang di situ bertanya, "Bapak ini dari mana?" Kemudian orang asing itu bertanya bahwa saya ini bukan raja dari salah satu suku, saya juga bukan seorang presiden atau apa, tapi yang jelas jabatan saya lebih tinggi dari jabatan Anda semua yang ada di sini. Jadi otomatis pernyataan itu membuat kaget semua orang di situ. Jabatan apa kira-kira yang dimiliki oleh orang asing ini sehingga jabatannya itu melebihi semua raja-raja dan karaing-karaing yang ada di situ? Karena di situ sudah ada semua raja-raja. Kemudian orang-orang bertanya lagi, apa jabatan Bapak ini sehingga menganggap bahwa jabatannya paling tinggi di antara semua orang di situ? Kemudian orang asing itu menjawab bahwa jabatannya atau posisi dia
adalah posisi ketiadaan. Jadi orang asing itu menganggap bahwa posisi yang paling tinggi itu adalah posisi di mana kita menganggap bahwa diri kita ini sudah tidak ada, pada posisi ketiadaan. Kalau seorang raja bagaimanapun besarnya, pasti dia masih menganggap bahwa dirinya memiliki eksistensi dan jabatannya memiliki keberadaan. Begitu juga presiden pasti merasa bahwa dia, ketika dia masih merasa bahwa dia ada dan jabatannya juga ada, maka menurut orang asing ini masih rendah. Yang paling tinggi itu adalah ketika kita merasa bahwa kita sudah pada posisi di mana kita menafikan diri kita. Kalau dalam bahasa agama, orang yang sudah mampu membunuh dirinya, menisbihkan dirinya itu, dengan asumsi bahwa wujud itu atau keberadaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki eksistensi. Kita ini secara eksistensi tidak ada. Kita hanya manifestasi dari keberadaan yang sesungguhnya. Orang yang mencapai kedudukan ketiadaan itu adalah mampu larut di dalam keberadaan Sang Yang Maha Kuasa. Itulah posisi yang paling tinggi menurut orang asing itu. Karena ketika kita masih merasa bahwa kita memiliki keberadaan di luar daripada keberadaan Sang Yang wujud sejati, maka sesungguhnya kita mempersekutukannya